Gempa yang mengguncang Hualien tanggal 18 menyebabkan sebuah bangunan tua di sektor 2 Jalan Chang'an Timur dan Xinyi menjadi miring dan bersandar pada bangunan sebelah. Ratusan warga telah berhasil dievakuasi. 碰撞扣扣，那个撞击肯定是会非常的担心跟害怕嘛，所以我们十几年来住在这边也是很不安啊。 Bangunan tua ini selalu menimbulkan rasa was-was setiap ada gempa. Arsitek bangunan menyatakan bangunan menjadi miring namun tidak berpotensi bahaya. Dalam lawatannya, Menteri Dalam Negeri Xu Guoyong masih mempertimbangkan saran pembongkaran bangunan tersebut. Sebuah gedung bisnis di Jalan Xinyi juga dikabarkan miring dan telah dinyatakan tidak berbahaya. Kini hanya ditandai dengan pita kuning. Namun kondisi parah terjadi di Universitas Normal Taiwan. Langit-langit kamar mandi asrama pria NTNU roboh, wastafel rubuh dan air berhamburan dari pipa yang retak sehingga mengejutkan para siswa. Sejumlah warga di kota New Taipei terjebak dalam eskalator bangunan sesaat setelah gempa dan berhasil meloloskan diri. Sedikitnya belasan orang mengalami luka gores dan tertimpa barang. Kondisi mereka berangsur baik setelah dirawat di rumah sakit. Gempa 6,1 skala Richter yang mengguncang desa Xiulin di Hualien tanggal 18 lalu merupakan gempa terkuat di kawasan tersebut selama periode 46 tahun terakhir. Gempa menimbulkan longsor pada Taman Nasional Taroko serta melukai 2 orang pengunjung. Seorang pria asal Malaysia mengalami luka serius akibat tertimpa batu dan segera dilarikan ke rumah sakit. 这个地震是发生在纵谷的西边，靠中央山脉的部分，它是一个不同的 地质结构，所以它并不是0206花莲地震的余震。 Ini adalah gempa berskala di atas 6 skala Richter tahun ini. Gempa susulan diperkirakan akan berlangsung cepat. Epicentrum gempa kali ini berada di lempeng Eurasia Pegunungan Sentral yang tergolong zona rentan gempa. Gempa serupa terjadi tanggal 9 Desember 2018 lalu. 整个中央山脉的东侧面底下，其实它有一个断层，那我们就称为叫做中央山脉断层。那这个断层其实在过去这10年来，其实有发生过好几次6点多的以上地震。 Gempa susulan sekuat 5 skala Richter diprediksi terjadi 1 pekan ini. Upaya pencegahan longsor akan dilakukan di kawasan Bukit Taman Taroko. Hingga kini belum ada teknologi yang mampu memprediksi gempa sehingga para pakar mengimbau pemerintah untuk membentuk basis data geologis akurat atau meniru Jepang yang menempatkan seismograf di perairan Pulau Miyako sebagai acuan di masa mendatang. Pesawat UAV menempuh jarak 23 km selama 1 jam untuk mengirim penangkal racun ular dari Alisan ke Dinas Kesehatan Licia. Kementerian Transportasi menggunakan pesawat UAV ini untuk mengirim penangkal racun dan surat dalam proses uji coba selama 2 hari ini. Pengiriman bantuan medis dan materi pokok kerap tertunda saat menjumpai jalan terputus. Kementerian Transportasi berencana menggunakan pesawat UAV untuk mengirim serum dan surat ke kawasan pedalaman. Namun cuaca buruk dapat memengaruhi fungsi GPS pesawat. Operasi pesawat UAV saat ini dikendalikan sepenuhnya oleh sistem radar dan hanya memerlukan tenaga 1 orang untuk meletakkannya pada titik terbang. Namun aplikasi penuh pesawat UAV yang mampu mengatasi faktor cuaca sebagai sarana transportasi ke daerah pedalaman masih memerlukan waktu. Satuan kepolisian dengan seragam barunya berpose dengan Presiden Tsai Ing-wen. Seragam generasi ketiga yang menekankan tema muda dan fungsional tersebut diluncurkan tanggal 18. Pergantian seragam polisi dilakukan untuk pertama kalinya dalam 30 tahun terakhir. Seragam coklat generasi pertama tahun 1966 saat itu menyerupai seragam pelajar. Seragam ungu muda generasi kedua dinilai kurang fleksibel. Dan seragam generasi ketiga menampilkan gaya profesional, muda, dan fungsional. Presiden Tsai Ing-wen menekankan selain menghabiskan anggaran $1 miliar Taiwan, ia juga akan mengupayakan tunjangan tempat tinggal 5% bagi satuan kepolisian.